sorak balik meriah buat Tuhan. Teman-teman, puji Tuhan kita dapat melakukan ibadah kita namun lewat online, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Ya Bapa, terima kasih banyak atas berkat Engkau yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dan Kau juga berkati ya yang melayani ya Bapa. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, Engkau juga memberkati. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah.
Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Bapa yang mengasihi hidup kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami percaya pujian yang kami naikkan itu menjadi satu dupa yang indah di hadapan Engkau. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pendengaran kami, sehingga setiap kami dapat fokus dalam pemberitaan firman-Mu, dan biar setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima itu kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai belajar firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita kembali dalam ibadah bulanan kita sekalipun lewat streaming, tapi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Dan saya berharap untuk semua anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita betul-betul punya hati untuk selalu dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dan kalian perhatikan Alkitabnya baik-baik. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi mendengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanlah aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema yaitu bersyukur kepada Tuhan. Nah, di ayat-ayat ini kalau kita bisa memperhatikan ya, terlalu banyak kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Ya, tetapi terkadang kita lupa untuk bersyukur ya. Karena apa? Karena terkadang apa yang Tuhan buat bagi kita itu kita anggap sebagai hal yang biasa. Sore ini kita akan melihat ya, kita akan melihat bagaimana Daud kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam segala hal kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa sampai hari ini, kalian bisa ada sampai hari ini. Kita terhindar dari virus COVID-19 yang membuat hampir 2 tahun kita tidak berjumpa dalam ibadah-ibadah bulanan kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini dan itu yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur itu adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Nah, sekarang kita akan melihat mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Yang pertama, ya, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama karena apa? Karena Tuhan selalu mengangkat dan menolong kita. Ya, Tuhan selalu mengangkat dan menolong kita. Ini merupakan pengalaman hidup yang nyata yang dialami oleh Raja Daud. Ya, ketika orang lain menghina atau merendahkan, tetapi di sini dikatakan Tuhan selalu mengangkat dan menolong kita. Banyak hal di mana orang membuat kita terkadang sakit hati, ya, dengan perkataan mungkin, dengan perbuatan, dengan tindakan mereka. Tetapi hal itu membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita membalas, tapi kita percaya bahwa kita punya penolong, ya, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang akan menolong hidup kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan mengangkat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu punya ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang merendahkan hati itu akan ditinggikan. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang sombong. Tetapi di sini yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kita tidak perlu membela diri. Karena Alkitab mengatakan bahwa pembelaan itu akan dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama, ya, yang kita lihat. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama tadi dikatakan karena Tuhan selalu mengangkat dan menolong kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan katakan, dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Yang kedua yaitu karena Tuhan itu membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dalam hidup ini. Seberapa kita yang ada pada saat ini yang mengikuti ibadah, pernah nggak kalian mengalami kedahsyatan dari Tuhan? Pernah nggak kalian mengalami pertolongan yang luar biasa yang tidak pernah kalian bayangkan selama ini? Itu bukti. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu bukti bahwa Tuhan itu selalu berpihak kepada orang yang benar, kepada orang yang baik, kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Raja Daud. Baik dalam hal suka maupun dikatakan dalam hal duka cita. Baik itu dikatakan dia mengalami penyakit maupun dikatakan dia mengalami kesenangan. Dalam ayat 9 ya, sampai ayat yang 11 di situ dikatakan Daud menyadari perhatian dan kehadiran Allah yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Seorang raja yang besar, dia punya segalanya. Tetapi dikatakan dia sangat membutuhkan Tuhan. Dan dia merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada buat kehidupannya. Dan di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan matamu kiranya melihat apa yang benar. Kita mau Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Apa yang aku lakukan hari ini? Apakah yang aku lakukan hari ini adalah sesuatu yang benar? Apakah yang aku lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan? Ataukah kita menjadi orang-orang yang selalu menyakitkan hati Tuhan? Ingat anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita balaskan kepadanya? Yaitu kita mau memberikan yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Kita mau setia berdoa, kita mau setia melayani Tuhan, kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai ya masa pandemi COVID seperti ini ya, karena dibilang tidak usah ke gereja, kita streaming aja, kalian malah lupa sama Tuhan. Ingat, Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Dengan pengalaman-pengalaman yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan juga menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua. Ya, hal yang ketiga, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Yang ketiga, ya, karena Tuhan mampu mengubah ratapan menjadi tarian. Tuhan mampu mengubah duka cita itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan dalam kesemuanya Daud selalu menyanyikan syukur di hadapan Tuhan. Daud tidak pernah melihat masa lalunya. Daud tidak pernah berpikir bahwa dia mengalami kesengsaraan yang besar. Tetapi dikatakan dalam kesengsaraannya, dalam kesusahan yang dialami di situ dikatakan dia selalu menyanyikan syukur di hadapan Tuhan. Mazmur 44 ayat yang ke-9 katakan mengucap syukurlah selama-lamanya. Raja Daud dikatakan dia mampu bersyukur untuk selama-lamanya dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa bersyukur? Ini pertanyaannya kembali kepada diri kita. Kalau sekarang masa pandemi enak ya, gak pergi ke sekolah, gak ngapa-ngapain, dikasih tugas di sekolah kadang juga gak dikerjakan. Terus kita mau ngapain? Berdoa juga kita mungkin malas, ya. Alasannya apa? Oh kan kita streaming di rumah aja, gak boleh berkumpul. Nah, ingat ya. Ingat, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan mampu mengubah ratapan kita. Mungkin kita mengalami kesedihan, mungkin kita mengalami kesusahan saat ini. Saya tidak tahu, ibu tidak tahu apa yang menjadi kesusahanmu, apa yang menjadi persoalanmu saat ini, apa yang menjadi beban hidupmu saat ini. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Asalkan apa? Kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Dikatakan mengucap syukurlah selama-lamanya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya, ibu tidak panjang untuk menyampaikan kebenaran firman di awal ibadah streaming kita saat ini. Sebagai kesimpulannya bahwa jika hari kita mengalami kesusahan, jika hari-hari kita mengalami kesulitan, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan demikian kita akan selalu mengalami damai sejahtera. Kalian akan mengalami damai sejahtera. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita kembali dapat berjumpa. Khususnya untuk anak-anak yang baru, ya. Yang di SMP mungkin itu, yang kelas 7, mungkin masih banyak yang belum kenal dengan ibu. Kita belum pernah ketemu. Tapi bersyukur kita bisa bertemu hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari terus kita belajar untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang mengawali hari kita untuk kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur di hadapan Engkau
karena Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama yang lain, Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu untuk kita terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Biarlah anugerah cinta kasih sayang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Dan biarlah berkat-berkat dari dalam sorga dan hasil-hasil dari dalam bumi akan menjadi milik kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.